Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam sampul sharing 10 menit tentang bagaimana menulis ilmiah. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya nanti sampai kita di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, materi ini hanya bagian dari penjelasan konsep teori terkait bagaimana menulis bagian pendahuluan. Insya Allah nanti bagaimana penerapan konsep dan struktur ini dalam sebuah paper akan saya buat untuk sesi berikutnya. Sebelumnya juga bahwa semua materi yang saya sampaikan di channel saya adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama menulis. Jadi seperti halnya materi-materi di internet, Bapak Ibu bisa lihat dan pelajari dari sumber-sumber Elsevier dan sumber yang lain untuk menjadi bahan pertimbangan dan meningkatkan kemampuan ketika menulis. Jangan segan, jangan lupa untuk menanyakan by Google terkait pertanyaan detail dan kemudian mengekspor membandingkannya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini adalah bagaimana menulis ilmiah. Kembali ke materi. Asumsi ketika menulis bagian ini bahwa kita sudah menulis bagian metodologi, hasil, kemudian literature review dan discussion. Jadi asumsinya seperti itu, seperti ini. Kembali ke detail materi. Jadi struktur bagian pendahuluan itu terdiri dari 3 poin. Pertama adalah poin latar belakang, kemudian tujuan dari penelitian secara teknis, dan struktur dari paper. Poin pertama adalah bagian pendahuluan yang bisa dalam bentuk dalam 1-2 paragraf pertama di sebuah paper yang isinya menjelaskan tentang latar belakang, kemudian permasalahan penelitian dan signifikansi pentingnya pelaksanaan penelitian kita lakukan. Lebih detail, 3 subpoin dalam bagian ini bisa kita jelaskan aspek secara teori, praktis dan metodologi terkait kondisi saat ini. Jadi kemudian kita munculkan gap dengan kata-kata sayangnya, meskipun, di sisi lain. Jadi kata-kata kontradiksi untuk memunculkan gap. Berikutnya kita sampaikan kondisi yang kita harapkan sesuai teori atau kondisi yang seharusnya terjadi. Jadi kita munculkan seperti itu. Di paragraf terakhir, di akhir paragraf, kita sampaikan kalimat penegas terkait signifikansi pentingnya pelaksanaan kita dilakukan. Jadi ada kalimat penegas yang menggiring berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini perlu atau menarik untuk dilakukan. Jadi kalimat-kalimat seperti itu di akhir paragraf tentang latar belakang problem statement ini. Bagian ini kemudian kita lanjutkan dengan bagian paragraf yang menjelaskan tentang tujuan, sasaran, metodologi, kontribusi, dan pertanyaan penelitian. Jika ada, jadi ada beberapa poin, subpoin yang mungkin harus dijelaskan secara clear. Bapak Ibu harus pahami tentang apa itu tujuan dan sasaran penelitian. Silakan selanjutnya di googling bagaimana perbedaan 2 hal ini. Berdasarkan versi saya, tujuan itu bisa terukur dalam bentuk sasaran penelitian. Jadi sasaran adalah tujuan yang terukur. Kemudian metodologi, aspek metodologis yang kita gunakan untuk memecahkan masalah, dan kontribusi adalah harapan atau hasil yang akan kita capai, menunjukkan posisi di mana
kontribusi penelitian kita dari penelitian sebelumnya. Baru untuk guidance pemecahan masalah, problem statement kita breakdown ke dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi jawaban dari discussion, pembahasan daripada discussion itu merefer ke bagian pertanyaan penelitian, dan bagian terakhir adalah struktur dari paper. Kalau di laporan penelitian itu sistematika penulisan laporan. Jadi jika pembaca nanti ingin lebih mengeksplor, melihat lebih detail paper kita memberikan fasilitas satu paragraf untuk menjelaskan ini. Aspek lain adalah yang Ibu perhatikan adalah penulisan tentang ketika paper internasional adalah penggunaan grammar. Jadi silahkan dibedakan ketika menulis contoh, ketika menulis purpose dan objektif serta metodologi kita gunakan past tense, berbeda dengan kita menggunakan kontribusi kita future tense. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita harapkan. Jadi silakan gunakan tenses yang simple present, past tense, simple past tense, dan simple future tense. Tidak harus yang perfect seperti itu. Bagian ini setiap jurnal memiliki kaidah yang berbeda, tapi secara umum strukturnya seperti itu. Pada umumnya ketika paper empirical study, jadi penelitian berdasarkan pengalaman, riset penuh, strukturnya seperti ini. Silakan disesuaikan dengan struktur dan kondisi dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Demikian, insya Allah nanti saya lanjutkan tentang bagaimana penerapan struktur ini dalam sebuah makalah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.